Halo teman-teman, sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami mahasiswa semester 2 dari STAI Dr. KHIZ Muttaqin Purwakarta, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam non-reguler. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ridwan Effendi dan Ibu Solihah Bagus sebagai dosen pengampu, dan rekan-rekan kelas 2E PAI non-reg yang kami banggakan. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan, akan sharing kepada rekan-rekan. Semoga dapat menambah wawasan, dapat menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Pertama saya sendiri, Sekarnana Septiani, dan juga rekan saya Raihan Nurthani. Kami di sini akan membawakan materi yang berhubungan dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Dalam pengertian dinasti Abbasiyah ini, kami memecahnya menjadi 3 bagian pengertian, gitu ya. Yang pertama ada kata dinasti, yang mana dinasti ini merupakan kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan. Nah, atau bisa kita sebut sebagai sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu, begitu ya, yang berkuasa di suatu tempat tapi tetap dipegang oleh satu garis keturunan. Nah, sedangkan kata bani merupakan sebutan keluarga turunan dari seseorang tokoh yang terkenal. Lalu Abbasiyah ini diambil dari nama paman termudanya Rasulullah SAW yang bernama Abbas, begitu. Dan mungkin teman-teman nanti akan ada kata-kata yang hampir sama, begitu ya, seperti daulah, kesultanan dan lain sebagainya. Yang jadi inti dari nama itu tuh merupakan ataupun merujuk pada sistem kerajaan ataupun dinasti, begitu teman. Lalu kita lihat silsilah dari dinasti Abbasiyah. Di sini dicantumkan yang pertama ada Abdul Muthalib, yang mana merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdul Muthalib mempunyai anak, ada Abdullah yang merupakan ayah dari Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Lalu adik dari ayah, mungkin dari pamannya Nabi Muhammad, begitu ya, ada Abu Thalib dan juga ada Abbas. Lalu Abbas mempunyai anak yaitu Abdullah, dan juga Abdullah mempunyai anak Ali, dan juga Ali mempunyai anak bernama Muhammad, begitu ya. Lalu Muhammad ini mempunyai anak yang bernama Abul Abbas As-Soffah. Nah, ini yang merupakan nanti merupakan khalifah pertama, begitu ya, merupakan khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah ini. Lalu ada Abu Ja'far Al-Mansur, itu yang melanjutkan kekhalifahan dari Abul Abbas As-Soffah, begitu. Lalu selanjutnya pembahasan tentang sejarah dari dinasti Abbasiyah ini, yang mana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak terlepas dari sejarah kemundurannya dinasti Umayyah, begitu. Karena pada dasarnya dinasti Abbasiyah ini meneruskan dari eksistensinya dinasti Umayyah, begitu. Yang mana dinasti Umayyah ini
mengistimewakan bangsa Arab di atas bangsa lainnya. Nah, sehingga menganggap bahwa kaum selain dari Arab begitu, yang biasanya disebut Mawali begitu, dianggap sebagai kaum yang rendah. Propaganda revolusi yang dibuat oleh Abbasiyah ini mendapatkan banyak simpati dari masyarakat begitu, terutama dari kalangan Syiah yang sebagai pengikut Ali begitu ya, yang selalu ditindas oleh Bani Umayyah. Orang-orang pada Abbasiyah ini merasa bahwa mereka lebih berhak daripada Bani Umayyah, lebih berhak memegang kekhalifahan Islam begitu ya, sebab mereka merupakan cabang dari Bani Hashim yang memang secara nasab keturunannya itu lebih dekat dengan Nabi begitu. Nah, menurut mereka tuh orang-orang Umayyah ini tuh mendapatkan kekhalifahan Islam itu secara paksa. Nah, menguasai khilafahnya itu melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah ini, mereka mengadakan pemberontakan begitu terhadap dinasti Umayyah, hingga khalifah dari Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan ketika pemberontakan itu terbunuh begitu. Nah, pada tahun 132 Hijriah lah kemudian Daulah Bani Abbasiyah ini resmi berdiri. Dan pada saat inilah Islam dikatakan sebagai, atau kekhalifahan ini dikatakan sebagai masa emas begitu. Karena ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang ke seluruh dunia dari timur ke barat begitu, dari Mesir, lalu Sudan, hingga sampai ke Cina gitu. Jika pembagian kelas masyarakat pada masa Umayyah adalah berdasarkan ras atau kesukaan, pada zaman Abbasiyah ini tidak lagi seperti itu begitu. Malah pada masa ini, pada kekhalifahan Abbasiyah ini, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yang mana ini dikelompokkan berdasarkan jabatan begitu. Ada kelas khusus dan juga umum, yang mana kelas khusus ini tuh terdiri dari khalifah ataupun keluarga dari khalifah tersebut, ataupun para pembesar negara seperti panglima, menteri begitu, gubernur dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk kelas umum itu terdiri dari ada ulama begitu, ada fuqaha, saudagar, seniman, petani dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelum Daulah Abbasiyah ini berdiri, sebelumnya terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan dari kelompok Bani Abbas begitu, yaitu ada Humaimah, yang mana itu merupakan tempat bermukimnya Bani Hashim gitu. Lalu tempat yang kedua ada Kufah, yang mana merupakan kota yang penduduknya itu menganut aliran aliran yang mendukung Ali bin Abi Thalib, yaitu Syiah. Lalu terakhir Khurasan, yang mana ini merupakan kota yang penduduknya mendukung Bani Hashim begitu. Perkembangan peradaban Islam pada masa ini dikenal sangat berkembang begitu ya, sangat pesat, karena sifatnya yang lebih internasional gitu, tidak seperti dinasti yang sebelumnya, dinasti Umayyah, yang mana itu hanya terdiri atas orang-orang yang Arab oriented gitu. Nah, seperti apa yang sudah tadi saya katakan, propagandanya revolusi Abbasiyah ini tuh mendapatkan simpati masyarakat banyak begitu, karena berjanji untuk menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin begitu. Materi selanjutnya yaitu tokoh pendiri dari Bani Abbasiyah ini begitu ya. Ini ada beberapa, namun
ini semua merupakan orang-orang yang sangat paling berperan begitu dalam kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yang mana pertama dimulai oleh Ali bin Abdullah bin Abbas hingga dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah. Muhammad bin Ali bin Abdullah ini meninggal dan diganti oleh anaknya yaitu Ibrahim al-Imam, lalu diganti oleh seorang panglima. Nah, seorang panglima ini namanya Abu Muslim al-Khurasani. Nah, dari Abu Muslim al-Khurasani ini beralih ke Abu Abbas as-Saffah. Nah, yang mana Abu Abbas as-Saffah ini dikatakan sebagai as-Saffah, yaitu penumpah darah begitu ya. Itu pertama dinobatkan ketika penobatan sebagai khalifah. Dalam pidatonya Abu Abbas mengatakan bahwa dirinya adalah as-Saffah begitu. Lalu yang keenam ada Abu Ja'far al-Mansur, itu yang merupakan saudara dari Abu Abbas as-Saffah begitu. Materi selanjutnya adalah periodisasi kekhalifahan, yang mana jika dalam bukunya Dr. Badri Yatim, buku sejarah peradaban Islam, di situ disebutkan bahwa periode kekhalifahan ini terbagi dalam 5 periode. Nah, di setiap periodenya itu terdapat beberapa khalifah. Yang pertama di khalifah periode pertama ada Abu Abbas as-Saffah, lalu dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur sebagai saudara dari Abu Abbas as-Saffah. Lalu Muhammad al-Hadi juga Harun ar-Rasyid, yang mana di situ merupakan periode keemasan dari Daulah Abbasiyah ini. Lalu Abdullah al-Amin, al-Ma'mun, al-Mu'tasim billah hingga Abu Ja'far al-Watsiq. Lalu teman-teman dapat kita lihat selanjutnya khalifah pada periode kedua, yang dimana dimulai dari Al-Mutawakkil, lalu Al-Munzir, Al-Mu'tain, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muktafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Al-Ghadi, Al-Muttaqi hingga Al-Mustaqfi. Nah teman-teman, untuk uraian berikutnya atau materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Raihan Nursani. Baik, selanjutnya adalah kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, terbentuknya Baghdad sebagai ibu kota dan pusat perdagangan internasional. Nah, ini itu menggantikan dari Damaskus yang tadinya menjadi pusat, dan sekarang Damaskus menjadi nomor 2. Yang kedua, terciptanya perindustrian, tambang, tekstil, dan lain-lain. Yang ketiga, terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. Jadi, kalau di zaman dinasti Umayyah itu ada 5 kelembagaan negara. Ada 5 kelembagaan negara seperti pos dan pajak. Dan ketika dinasti Abbasiyah semakin luas, kurang lebih ada 14 kelembagaan. Yang keempat, penerjemah manuskrip Yunani, Persia, dan India. Jadi, ketika kuasa Islam sudah semakin maju dan semakin luas, apalagi ibu kota Baghdad itu adalah merupakan kuasa Persia sebelumnya, sehingga pula dengan peradaban atau ilmu-ilmu yang budaya sebelumnya ditinggalkan seperti budaya Persia, sehingga nantinya ada manuskrip-manuskrip kuno yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, sehingga memunculkan dinamika keilmuan. Yang kelima, didirikannya perpustakaan Bait al-Hikmah. Baitul Hikmah inilah yang menjadi perpustakaan negara. Akan tetapi perpustakaan ini tidak hanya sebatas menyimpan buku-buku atau buku-buku kuno dari kerajaan-kerajaan, tapi juga menjadi pusat penelitian, pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika, sehingga ini seolah-olah menjadi pusat pendidikan dari dinasti Abbasiyah itu sendiri. Selanjutnya, tokoh ilmuwan pada era Abbasiyah. Kita melihat salah satu keberhasilan dari dinasti Abbasiyah adalah melahirkan tokoh-tokoh yang sampai sekarang kita sering mendengarkannya, bahkan sampai detik ini masih banyak orang-orang yang selalu membaca karangan-karangannya, yaitu yang pertama, fikih.
ada Imam Abu Hanifah yang menciptakan mazhab Hanafi, ada Imam Malik yang menciptakan mazhab Maliki, ada Imam Syafi'i yang menciptakan mazhab Syafi'i, dan ada Imam Ahmad bin Hambal yang menciptakan mazhab Hambali. Sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah 4 mazhab besar selain mazhab-mazhab yang lain, dan sebenarnya masih banyak mazhab-mazhab yang lainnya. Yang selanjutnya ilmu hadis. Di sana ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Nasai, dan Imam Baihaqi. Yang ketiga filsafat, Al-Kindi. Nah, Al-Kindi itu yang mendapatkan gelar Muallim Ats-Tsani, yaitu guru besar kedua setelah Aristoteles, yang diikuti oleh Al-Farabi dan Ibnu Rushd. Dan yang keempat kedokteran, yaitu ada Ibnu Sina dan Ar-Razi. Yang kelima matematika, ada Al-Khwarizmi dan Abu Al-Wafa. Yang keenam astronomi, Al-Batani dan Al-Biruni. Yang ketujuh ilmu tasawuf adalah Al-Ghazali. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah persaingan antara bangsa-bangsa. Yang kedua, karena banyaknya konflik internal sehingga menguras kas negara. Yang ketiga, konflik keagamaan. Konflik keagamaan ini tidak hanya Islam dengan Siddiq saja, tapi juga aliran-aliran dalam Islam itu sendiri, seperti Syiah Sunni dengan Mu'tazilah Ahli Sunnah, dan bahkan pertentangan antara mazhab-mazhab seperti itu. Yang keempat, munculnya dinasti kecil akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Dinasti ini sangat banyak sekali ya teman-teman, sehingga dinasti ini nantinya akan menjadi faktor pemecah dari dinasti Abbasiyah, seperti dinasti Samawiyah dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang kelima adalah perang salib. Jelas ini adalah perang Kristen dengan Islam dalam memperebutkan Yerusalem, yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap asistensi dari dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah yang keenam, serangan bangsa Mongol. Bangsa yang dibangun oleh Genghis Khan ini yang nantinya menyerang ke pintu Baghdad yang saat itu dipimpin oleh Al-Muqtasim Billah, dan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang memporak-porandakan seluruh bangunan, bahkan sampai literatur buku-buku perpustakaan dari dinasti Abbasiyah. Dan sampai saat itu berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah di tahun 1258 Masehi. Terima kasih rekan-rekan yang senantiasa selalu menyaksikan, memerhatikan materi-materi yang telah kami bahas. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami sebagai pemateri, begitu ya. Lalu umumnya bagi kita semua yang telah menyaksikan pemaparan kami. Kami mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya jika selama kami menjelaskan kurang dimengerti atau selama memaparkan materi ada yang kurang betul atau ada yang keliru. Mohon kritik dan saran dari teman-teman. Thanks for attention. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.